Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Emedi Gasintika Putra, NIM 181308107. Di sini saya akan bahas mengenai tes awal praktikum biokimia, yang pada kali ini judulnya yaitu analisis urin. Langsung saja, yang nomor 1, sebutkan minimal 3 komponen urin manusia. Nah, adapun komponen urin pada keadaan normal yaitu mengandung berbagai ion seperti ion Ca2+, Mg2+, iodium, klorida sebagai NaCl, urea, kreatinin, amonia, asam urat, sulfat, fosfat, oksalat, asam amino, vitamin, hormon, dan enzim. Next, slide-nya nomor 2. Sebutkan sifat-sifat fisik urin. Nah, pada keadaan normal, sifat fisik urin manusia yaitu urin yang terbentuk berwarna kuning muda dan jernih dengan bau khas yang dipengaruhi oleh jenis makanan. Nah, berat jenis urin yaitu 1,03 sampai 1,030 dan pH yang bersifat asam yaitu 6 dan juga bervariasi antara 4,9 sampai 8. Dalam keadaan abnormal, urin manusia mengandung glukosa, benda keton, protein, dan berbagai senyawa lainnya seperti pigmen empedu dan porfin. Next. Jelaskan perbedaan siklus urea dengan siklus nitrogen. Nah, pada siklus urea disebut juga siklus ornitin adalah siklus reaksi biokimia yang menghasilkan urea NH2 2 kali CO dari amonia atau NH3. Siklus ini terjadi pada organisme ureotelik. Ada siklus urea mengubah amino yang sangat beracun menjadi urea. Siklus urea terjadi terutama di hati dan pada tingkat yang lebih rendah pada ginjal. Sedangkan pada siklus nitrogen yaitu proses perubahan senyawa yang mengandung unsur nitrogen kemudian berubah menjadi berbagai macam bentuk kimia lainnya. Pertanyaan nomor 4, jelaskan tahap-tahap siklus urea. Nah, tahap-tahap siklus urea bisa dilihat pada gambar ini, yang mana pada tahap pertama dengan peran enzim karbomoil fosfat sintase 1, ion amonium bereaksi dengan CO2 menghasilkan karbomoil fosfat. Dalam reaksi ini diperlukan energi dari ATP. Pada tahap berikutnya, dengan peran enzim ornitin, transkarbomoilase atau karbomoil fosfat bereaksi dengan lornitin menghasilkan L-citrulline dan gus fosfat dilepaskan. Selanjutnya, dengan peran enzim argininosuksinat sintase, L-citrulline bereaksi dengan L-aspartat menghasilkan argininosuksinat. Nah, pada reaksi ini membutuhkan energi dari ATP. Tahap berikutnya dengan peran enzim argininosuksinat liase, L-argininosuksinat dipecah menjadi fumarat dan L-argin. Pada tahap terakhir dengan peran enzim arginase, penambahan H2O atau air terhadap L-argin akan menghasilkan L-ornitin dan urea. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, apa yang disebut dengan oliguria? Nah, oliguria didefinisikan sebagai keluaran urin yang lebih sedikit dari keadaan normal, yaitu kurang dari 1 ml per kilogram per jam pada bayi, kurang dari 0,5 ml per kilogram per jam pada anak, dan kurang dari 400 ml per hari pada orang dewasa. Oliguria atau volume urin berkurang ditemukan pada berbagai keadaan demam, nephritis akut, glomerulus glomerulonefritis kronis, gangguan hari akut, diare, dan gagal jantung. Next, pertanyaan nomor 6. Apakah tujuan penggunaan bahan pengawet pada pengumpulan urin 24 jam? Nah, tujuan dari penggunaan pengawet ini yaitu untuk meminimalkan degradasi yang terkait dengan kondisi penanganan dan penyimpanan yang bervariasi. Pengawet urin yang secara umum digunakan termasuk asam borat, asam klorida, asam asetat, dan asam oksalat. Next, pertanyaan nomor 7. Pada uji pigmen empedu pada analisis urin, yaitu sebanyak 2 ml HNO3 pekat, dituangkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2 ml urin. Perubahan warna yang terjadi diamati. Jelaskan reaksi kimia yang mungkin terjadi. Nah, pada hal ini, urin yang ditambahkan HNO3 pekat akan berubah menjadi warna cincin merah. Nah, warna tersebut menunjukkan adanya pigmen-pigmen empedu seperti bilirubin, biliverdin, urobilin, atau urobilinogen.
penambahan HNO3 pekat bertujuan untuk mengkondensasi pigmen empedu yang terdapat dalam urin abnormal. Next, pertanyaan nomor 8. Pada uji koagulasi dilakukan dengan langkah S sebanyak 5 ml urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dididihkan. Endapan yang terbentuk adalah protein atau fosfat. Selanjutnya ditambahkan 5 tetes asam asetat. Bila endapan tetap ada, menandakan ada protein, sebab fosfat akan larut dalam suasana asam. Tuliskan reaksi yang terjadi. Nah, protein dalam urin apabila dipanaskan akan terkoagulasi akibat kenaikan suhu, sehingga protein dan fosfat terendapkan, dan penambahan CH3COH untuk mengetahui adanya protein yang mengendap. Next. Pertanyaan nomor 9, tuliskan reaksi yang terjadi pada uji Heller. Nah, reaksi yang terjadi bisa dilihat pada layar. Ini merupakan reaksi pada uji Heller yang mana nantinya akan menghasilkan endapan putih. Next, pertanyaan nomor 10, sebutkan makna uji Benedict semi kuantitatif pada analisis urin. Nah, makna dari uji tersebut yaitu untuk menentukan kadar glukosa dalam urin dengan prinsip dasar uji Benedict, yaitu gugus aldehid atau keton bebas gula akan mereduksi kuprioksida dalam reaksi Benedict menjadi kuprooksida yang berwarna. Hasil positif yang ditunjukkan dari uji Benedict yaitu timbulnya endapan yang berwarna hijau, kuning, atau merah. Pengujian Benedict ini memperkirakan secara semi kuantitatif kadar gula yang terkandung dalam urin. Next, pertanyaan nomor 11. Jelaskan uji penetapan kadar kreatinin urin. Nah, adapun dalam uji kreatinin urin itu, ke dalam labu ukur 100 ml ditambahkan sebanyak 1,5 ml NaOH 10%, 20 ml larutan asam pikrat jenuh, dan 1 ml aquades, kemudian dikocok dan didiamkan selama 25 menit. Kemudian, encerkan larutan dalam labu ukur sampai tanda batas. Kemudian, ukur absorbasi pada panjang gelombang 540 nanometer. Standar 1 dan standar 2 ke dalam labu ukur 100 ml tambahkan sebanyak 1,5 ml NaOH 10%, 20 ml larutan asam pikrat jenuh, dan 1 ml standar 1 dan 2, kemudian dikocok dan didiamkan 25 menit, encerkan larutan dalam labu ukur sampai tanda batas, kemudian absorbasinya diukur pada panjang gelombang 540 nanometer. Next, pertanyaan nomor 12. Uji indikasi atau Obermeyer sebanyak 8 ml urin dan 8 ml reaksi Obermeyer dicampurkan dalam tabung reaksi. Kemudian ditunggu beberapa menit dan ditambahkan 3 ml kloroform. Larutan dicampur dengan balik-balik tabung kira-kira 10 kali. Kloroform akan mengekstraksi biru indigo. Senyawa apakah biru indigo itu? Nah, dari hasil pengamatan terbentuk warna biru indigo yang larut dalam kloroform yang menandakan bahwa dalam urin terkandung indikan atau indoksil sulfat, yang mana terjadinya perubahan warna biru indigo ini diakibatkan karena reaksi Obermeyer yang mengandung FeCl3 dalam HCl pekat mengoksidasi gugus indoksil membentuk biru indigo yang larut dalam kloroform. Next, pertanyaan nomor 13. Pada uji benda keton atau rotera, yakni sebanyak 5 ml urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan kristal amonium sulfat sampai jenuh. Kemudian ditambahkan 2-3 tetes Na nitroprusid dan 1-2 tetes amonium hidroksida pekat. Didiamkan selama 30 menit, hasil positif ditandai oleh warna ungu. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan terjadinya warna ungu pada reaksi di atas? Yang menyebabkan terjadinya warna ungu yaitu adanya reaksi sampel dengan Na nitroprusida, yang mana jika terjadi cincin ungu pada perbatasan kedua lapisan cairan, maka urin menghasilkan uji yang positif mengandung benda keton. Next, pertanyaan nomor 14. Jelaskan peran enzim argininosuksinat liase. Nah, adapun peran enzim argininosuksinat liase ini yaitu membantu L-argininosuksinat dipecah menjadi fumarat dan L-argin. Next, pertanyaan terakhir nomor 15. Seiring dengan makin lamanya berpuasa, otak mulai menggunakan badan keton sehingga glukosa darah dapat dipertahankan.
Jumlah protein otot yang diurai menjadi asam amino untuk gluconeogenesis juga berkurang. Jelaskan akibat yang terjadi pada siklus urea ini. Nah, apabila kita dalam keadaan berpuasa, jumlah protein otot yang diurai menjadi asam amino untuk gluconeogenesis akan berkurang, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan pembentukan urea. Baik, sekian pembahasan tes awal praktikum mengenai analisis urin. Saya tutup dengan selamat siang. Terima kasih.